وعلى ما نفعنا بركاته وبفضل الدارين آمين. قال فصل mujibatul ghusli sittatun. Tulis perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil faraj, itu masuknya kepala kemaluan ke dalam farji seorang perempuan. Yang kedua, khurujul mani, ya ini keluarnya mani. Sudah kita bahas kemarin ciri-ciri mani itu apa. Adapun kita lanjutkan lagi kembali, lakin bi syartin an yakuna min mani syakhsin nafsihi. Ya, jadi dengan syarat ya mani itu merupakan mani orang itu sendiri, ya. Jadi bukan mani orang lain. Jadi kalau ada air mani yang keluar dari faraj atau dari dzakar seorang manusia, dengan syarat itu adalah mani dirinya sendiri, bukan mani orang lain. Itu maksud kalimat ayakuna mani syakhsi nafsihi, ya. Jelas paham? Ya, jadi kalau seorang perempuan mengeluarkan air mani, lalu kemudian cairan tersebut masuk ke dalam kemaluan seorang laki-laki dan keluar, maka itu nggak wajib mandi. Atau sebaliknya, seorang laki-laki ya itu mengeluarkan sperma, cairan mani masuk ke dalam faraj perempuan dan keluar, maka perempuan itu nggak wajib mandi, ya karena bukan air maninya sendiri. Al-kharij yang keluar, ya al-khariju minhu awwala marrah, yang keluar darinya pertama kali min tariqihil mu'tad, dari jalurnya yang normal. Rabi mana Rabi? Belum pulang. Min tariqihil mu'tad, dari jalurnya yang normal, jalur yang biasa, ya. Atau min munfatihin, atau dari jalur yang terbuka, tahta sulbir rajuli, di bawah tulang sulbi seorang laki-laki, ya. Jadi bisa juga dari jalur lain, ya. Ini jalur nggak normal, bukan tariqihil mu'tad. Atau taro ibil mar'ah, dari tulang rusuk seorang perempuan. Wal asliyu munsadun, sedangkan jalur aslinya tertutup, ya. Jadi air mani bisa keluar dari jalur normal. Yang kedua dari bawah tulang sulbi. Yang ketiga dari tulang apa? Rusuk seorang perempuan. Tapi dengan syarat yang aslinya tertutup, maka dianggap sah, dianggap keluar mani. Wal maniyu mustahkimun ay kharijun li ghairi illah, dan mani tersebut itu ya mustahkim, sempurna, sehat maksudnya, yang mana keluar bukan karena penyakit. Fa in lam yakun tahtahuma lam yajibul ghusl, maka jikalau dia keluarnya bukan di bawah keduanya, maka lam yajibul ghuslu, tidak wajib mandi. Bi khurujil mani minhu, dengan keluarnya air mani. Masalan air mani keluar lewat puting, air mani keluar lewat leher, air mani keluar lewat mulut misalnya, nauzubillah min dzalik tuh ya. Nah itu nggak wajib mandi itu, karena nggak keluar lewat jalur bawah. Wa in kana fihi ma wajaba inda ramli, kalau seandainya pada ya keduanya wajib menurut beliau ya Imam Romli mandi. Khilafan Ibnu Hajar, lain halnya dengan Ibnu Hajar, ya. Fa in kana al-asli munsaddan, kalau seandainya jalur aslinya tertutup, khilqatan, secara penciptaan atau secara aslinya dari sononya, ya, wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Bi khurujil mani minhu mutlaq, dengan keluarnya mani darinya secara mutlak, ya. Walau minal manafid, meskipun daripada manafid, ya lubang-lubang, celah-celah. Inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, khilafan Rabbi, lain halnya dengan Imam Romli. Walau syakka hadil kharij maniyun aw madiyun, sekiranya seseorang ragu apakah yang keluar dari itu adalah mani atau madi, takhayyara, maka dia boleh milih.
Fa in syaa ja'alahu maniyan, kalau dia pengen dijadikan itu sebagai mani, waktu salah dia mandi, walam yaksil ma asabahu li taharatihi, dan enggak perlu dicuci apa yang menimpanya karena kesuciannya secara hukum. Wa in syaa, jikalau dia mau juga, ja'alahu madiyan, dijadikan itu dianggap sebagai mani, madi. Wa tawaddo, dan dia berwudu, faqat saja enggak perlu mandi, wa ghassala ma asabahu, dan dicuci apa yang menimpanya, li najasatihi, karena hukumnya najis secara hukum. Ya, jadi kalau seandainya ragu nih mani apa madi, nah, boleh milih. Ya, kalau dijadikan itu mani, maka mandi dan nggak perlu dicuci, karena mani suci. Kalau dianggap itu madi, maka nggak wajib mandi, cukup wudu dan wajib dibersihkan. Itu kalau seandainya dia ragu apakah itu mani atau madi. Adapun sebab yang selanjutnya, yang ketiga wal haid, yang keempat wan nifas. Ya. Sebab yang ketiga dan yang keempat adalah haid dan nifas. Apa itu nifas? Nifas di sini maknanya adalah waddamul khariju akibal wiladati, adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Summiya bidzalika, dinamakan demikian, namanya nifas li khurujihi, karena keluarnya itu ba'da nafas, ini ba'da khurujin nafas, setelah keluarnya seorang jiwa. Ya, karena keluarnya seorang jiwa maka dinamakan nifas. Waqad taqaddama ta'riful haid, dan telah lalu pembahasannya tentang definisi haid, jadi nggak perlu dijelaskan lagi apa itu haid. Wal maknanya adalah anna salisa war rabi'a, bahwasanya yang ketiga dan yang keempat daripada yang mewajibkan mandi adalah haid dan nifas. Lakin ma'an qita'ihima, kan tetapi ya disertai dengan terputusnya keduanya. Tuh, jadi kalau misalnya udah terputus dari haid dan nifas maka wajib mandi. Kalau belum putus berarti belum wajib. Yang kedua, wa iradati nahwi shalah, dan kalau ia hendak mengerjakan seumpama sholat. Ya, seumpama sholat berarti apa aja? Ya, seumpama sholat, seumpama umroh, ya, seumpama haji misalnya. Itu wajib mandi tuh. Begitupun wal wiladah, yang kelima adalah melahirkan, pun mewajibkan mandi. Wal maknanya annal khamisa, bahwasanya yang kelima min mujibatil ghusli, daripada yang mewajibkan mandi adalah khurujul walad, keluarnya anak, walau bila rutubah, meskipun tanpa cairan sama sekali. Au alaqata, ya, atau dia hanya berupa alaqah, segumpal darah. Au mudghah, atau dia keluar hanya berupa segumpal daging. Nah, itu tetap diwajibkan mandi. Ya, namanya mandi apa? Wiladah. Qalat qabilatun, berkata seorang bidan, innaha aslu adamin, sesungguhnya ya itu adalah asal mula seorang manusia tuh ya. Wal qabilah, adapun qabilah itu sendiri apa sih? Hiya almar'ah, dia adalah seorang perempuan, allati ta'khudul walad, yang mana tugasnya ngambil anak indal wiladah, ketika melahirkan itu ya. Nah, maksud bila rutubah di sini dalam syarahnya, dalam footnote-nya adalah bila balal, maksudnya tidak basah, yakni kering. Itu ya. Fal wilada mashubatu bil balal mujibatun lil ghusli qat'an, adapun melahirkan yang disertai dengan basah lebih wajib lagi secara pasti itu ya. Bila khilaf tuh ya. Adapun yang terakhir adalah mati, yang mewajibkan seseorang yaitu mandi adalah mati. Al maut mufaraqatur ruhi al jasad, mati itu adalah ketika ruh itu berpisah dengan jasad. Wal maknanya an-nasadisa min mujibatil ghusli, bahwasanya yang keenam dari yang mewajibkan mandi adalah mautul muslim al-ghair asyahid. Ya, matinya seorang muslim yang bukan syahid. Ya, walau siqtan, meskipun matinya itu keguguran. Walam tadhar fihi amaratul hayat, dan tidak nampak padanya tanda-tanda kehidupan. In balagha, jika sampai ya arba'ata asyhur, 4 bulan. Ya. Wa yajibu ghusluhu kifaiyan 'alal muslimin, maka kalau sudah 4 bulan maka wajib hukumnya dicuci kifaiyan, sebagai bentuk fardu kifayah bagi seorang muslim. Kama yajibul ghuslu,
ay ghuslu bima dzakarahul mu'allif, sebagaimana wajib pula mandi ya dengan apa yang disebutkan oleh mu'allif, yundabu lil Jum'ah. Nah, ini disunnahkan bagi untuk sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat hukumnya sunnah ya. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri shadiq. Masuk waktu sunnah mandi Jumat adalah dengan terbit fajar shadiq, yang semalam saya jelaskan tuh ya. Ketika terbit fajar shadiq, nah mandi itu Jumat boleh. Wa yahtassu bimuridi huduriha ya. Dan dikhususkan ini sunnah mandi Jumat ini bagi orang yang hendak untuk menghadiri sholat Jumat. Tapi kalau nggak apa? Mas. Walil Aid, dan juga untuk orang yang sholat Id. Wa yadkhulu min nisfil lail, masuk waktu sunnah sholat mandi sholat Id adalah di pertengahan malamnya. Wa yataqayyad bimuridil hudur, dan wala yataqayyadu bimuridil huduri, dan tidak terikat dengan orang yang hendak hadir saja. Siapa aja boleh mandi. Wali salatil istisqa wal kusuf, begitupun disunahkan mandi pada ketika salat istisqa dan salat gerhana. Wali islamil kafir, begitupun bagi Islamnya orang kafir. Wa ifaqatil majnun, begitupun disunahkan bagi orang yang sadar dari gilanya. Wal mughma alaih, orang yang mughma alaih ya, orang yang sadar dari ayan. Sebentar. Pause dulu ya. Tapi dengan syarat, udah mulai. Dengan syarat, kalau mulai isyarat dari saya dulu. Kalau ya dengan syarat in lam yujnibu muddatal kufri, kalau dia nggak junub semasa dia kafir, wal junun wal igma, dalam masa gila dan masa ayannya atau pingsannya. Wa illa wajib, jika tidak maka wajib hukumnya. Ya, jadi kalau ada orang kafir semasa kafir ini nggak pernah junub, ya sunnah mandi. Tapi kalau misalnya junub, wajib. Ya. Wali ghuslil mayyit summa kana al-warid fi nudbihi aktsar. Ya. Dan juga pada memandikan mayit. Itu ya. Summa makana al-warid fi nudbihi aktsar. Kemudian apa saja yang datang tentang kesunahannya itu banyak. Ya. Wallahu alam shawab. Ya, jadi yang mewajibkan mandi ada berapa? 6. Yang pertama ilajul hasyafa, yang kedua khurujul mani, yang ketiga haid, nifas, wiladah dan al-maut. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah.